Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak yang jawab ini, Pak Raga. Insyaallah. Kita lambaikan tangan ya. Lambaikan tangan. Anda jawab. Insyaallah. Baik, Pak Hatta ulangin ini biar semangat ya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sudah terdengar sampai sini ya. Banyak sekali. Tapi di mute ya. di ini kan ya. Suaranya di Zoom. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Yang Pak Hatta hormati ayah dan bunda yang di rumah maupun dimanapun berada hari ini yang membersamai kegiatan Ananda, yaitu kita hari ini memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Yang Pak Hatta banggakan tentunya anak ibu guru yang solih dan solihah yang di rumah semuanya, yang masuk via Zoom, masuk via live streaming FB ya, dan juga YouTube ya, YouTube kita Abatasa live streaming juga ya. Alhamdulillah semuanya. Kalau di Zoom Insya Allah sudah masuk hampir 200 ya, 200 partisipan ya. Alhamdulillah ini bisa dipantau langsung ya. Jangan lupa tadi ada apa, nanti ada tugas-tugas ya, ada apa namanya tadi Bu Fatma ya, sudah disampaikan untuk dibuat namanya biar nanti adminnya atau ibu guru, bapak gurunya di sini bisa melihat siapa saja yang masuk di ya Zoom kita hari ini. Masya Allah ramai ya. Baik, berikutnya yang Pak Hatta hormati juga seluruh bapak ibu guru ya, waka terkhusus ya, waka Al-Quran yang posisinya di Merapi ya, juga mengikuti Ibu Sita, Bu Nurzati, waka kurikulum yang juga mengikuti dari rumah. Ada di sini ada waka humas ya, waka humas yang MC waka Sarana ya, Fatma ya, dan tim tata usaha TU ya, ada Pak Raga dan Bu Hemi di sini ya, Insya Allah. Dan yang spesial hari ini sudah menunggu dari pagi tadi ya, ini Ustadz kita, Ustadz kebanggaan kita ya. Kalau yang eskul sama eskul bahasa Arab pasti ketemu ya sama Ustadz Abdurrahman ya, karena eskulnya pembinaan Ustadz Abdurrahman LC ya, ya pasti ketemu. Dan insya Allah sudah siap memberikan poin-poin ya, poin-poin yang dalam rangka kita momentum atau memperingati hari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ya. Pak Hatta singkat saja, ikutin ya sampai akhir ya. Semangat, dicatat ya, boleh ya, disimak benar-benar, bila perlu mau direkam ya, direkam juga boleh ya, nanti diserahin ke Ustadz Abdurrahman, nanti di YouTube kan ya. Atau nanti dikasihkan, jelas dikasihkan ke medsos Abatasa ya, nanti bisa menjadi pembelajaran kita ya, karena memang Isra Mi'raj ini adalah sebuah sejarah yang harus kita tahu ya, harus kita ambil hikmah-hikmahnya. Sedikit dari Pak Hatta bahwa satu hikmah yang harus kita ambil anak ibu guru yang soleh solehah adalah seperti tema kita ya, bahwa anak bapak dan ibu guru semuanya di momentum Isra Mi'raj ini, kita memperingati ini, kita tahu bahwa Isra Mi'raj ini adalah salah satu perjalanan yang nanti akan insya Allah disampaikan ya oleh Ustadz Abdurrahman lebih lebar, lebih detail dan lebih pas ya, lebih baik ya. Tapi intinya adalah perjalanan ini adalah Rasulullah SAW membawa sebuah tugas ya kepada kita untuk umatnya, yaitu sholat ya, sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban kita, menjadi kewajiban bagi seluruh muslim untuk mengerjakannya ya, 5 waktu. Nah, dalam momentum ini, dalam kita memperingati Isra Mi'raj ini, anak ibu guru yang soleh dan solihah yang ada di rumah wajib ya, sholat 5 waktunya harus jalan ya, tidak ada lagi nanti setelah kita memperingati Isra Mi'raj. Hikmahnya adalah kita ditugaskan, Rasulullah mengambil langsung perintah ini dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu ya. Nah, makanya anak ibu guru yang soleh dan solihah
anak Bapak Ibu guru abad asa semuanya wajib ya, memang wajib ya, harus mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Tidak boleh ada lagi yang bolong-bolong ya, baik kelas 1 apalagi kelas atas ya Bu Fatma ya. Bu Fatma ini kelas 1 ya, alhamdulillah kata Bu Fatma kelas 1 sudah banyak ya, sudah mengerjakan sholat 5 waktu. Berikutnya sholatnya juga bukan karena diminta oleh Bapak Ibu guru ya, bukan karena reward ya, dapat kulkas ya. Hadiahnya kata Bu Fatma yang di kelas 1D Bu Fatma ya, dapat rewardnya kulkas. Oh, semangat ya ngerjain sholat 5 waktu ya. Atau dapat reward amplop ya, bulanan ya, mutabakanya. Itu Bapak Ibu guru ya. Tidak seperti itulah ya, insya Allah itu menjadi sebuah kewajiban ya, kebutuhan kita sebagai seorang muslim ya. Itu harus dicatat, yang penting lah ya, bahwa momentum Isra Mi'raj ini nanti insya Allah dijelaskan biar nambah semangat ya, kenapa kita harus mengambil hikmah-hikmah dari Isra Mi'raj. Yang kedua adalah momentum ini adalah keimanan lah ya, bahwa kita tidak ada keraguan, seluruh anak ibu guru yang solih dan solihah dari kelas 1 sampai 6 ya masih ragu dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj ini ya. Dalam sejarahnya nanti insya Allah lagi nanti dijelaskan oleh Abdurrahman ya, yang lebih paham ya, bahwa ketika Isra Mi'raj itu tidak banyak yang percaya ya, tidak banyak yang percaya tentang peristiwa ini ketika Rasulullah menceritakan kepada para sahabat maupun apalagi orang-orang kafir ketika itu. Siapa yang pertama sekali mempercayai Isra Mi'raj ya, tanpa ragu lagi langsung saya percaya? Siapa itu? Siapa Bu Hana? Siapa? Sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq ya, Ustaz Abdurrahman ya. Ya, nanti insya Allah dijelaskan lagi ya. Nah, itu yang penting, bahwa keimanan, bahwa kita tidak boleh meragukan, masa Rasulullah seperti ini ya, diperjalankan bisa naik ke langit hanya dalam waktu 1 malam ya, dan seterusnya ya, tidak percaya. Tidak boleh anak ibu guru. Ini dimensi keimanan yang harus kita yakini, bahwa perjalanan Isra Mi'raj harus mempertebal keimanan kita, keyakinan kita, dan yang tentunya dengan ini kita bisa terus menjalankan ya, mencontoh dari akhlakul Rasulullah SAW. Baik anak ibu guru yang solih dan solihah, dan yang terpenting juga dalam ini kita jangan lupa melupakan di momentum 27 Rajab ini, artinya berbahagia sekali nak ya. Kita kalau sudah 27 Rajab berarti berikutnya kita akan Sya'ban, bulan Sya'ban ya Bu Fatma ya. Setelah Sya'ban apa nak? Ayo, udah bulan Sya'ban, Ramadan. Yang di Zoom di mute ya. Jadi ditulis saja ya, ditulis di kolom chatnya ya. Kalau di FB tulis di FB ya. Kalau Pak Hatta bertanya, atau Ustaz Abdurrahman, nanti ada door prize ya Bu Fatma ya. Ada door prize kulkas ya. Brosurnya. Iya. Ada setelah Rajab, 27 Rajab hari ini momentum Isra Mi'raj, berarti kita sebentar lagi Sya'ban, dan sebentar lagi kita kedatangan bulan yang luar biasa, penghulunya Pak bulan, yaitu Ramadan. Makanya momentum ini juga mengingatkan kita bahwa sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Nah ya, kita perkuat ibadah kita, semangat kita, walaupun masih kita di tengah pandemi kita seperti ini. Kita maksimalkan semua waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Ya, mungkin itu saja. Terakhir Pak Hatta mau ngajak salawat ya, tapi tidak diiringin dengan ini ya Pak Raga ya. Ya, yang di rumah sama-sama ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Semuanya ya di rumah ya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi nih, sama-sama yang kompak ya. Semuanya yang di Zoom, yang di FB ya. Semangat, itu kakak jangan tidur itu, nyender ya. Nanti di foto ya, dicek ya, nanti fotonya ya ditempel di depan layar. Enggak, nah ya, semuanya semangat hari ini ya. Liburan kita bermakna dengan agenda kita hari ini. Terakhir ya,
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, nanti dilanjutkan lagi ya. Panjang ya kalau mau diteruskan. Nanti 2 album ya. Insyaallah kita akan mendengarkan Ustaz Abdurrahman. Jazakallah kita ucapkan ya nak ya kepada Ustaz Abdurrahman yang menyempatkan waktunya untuk kita semua ya. Makanya jangan sia-siakan ilmunya. Jarang sekali ya dengan kondisi kita pandemi seperti ini kita masih bisa mengadakan agenda-agenda seperti ini. Nah ya, insyaallah kita manfaatkan semua apa fasilitas dunia ini ya, multimedia yang kita miliki. HP-nya insyaallah akan tercatat sebagai amal ibadah. Nah ya, paket yang dibeli oleh ayah dan bunda insya Allah menjadi pahala yang besar ya, insya Allah. Karena ikut Zoom harus beli paket lah ya, paket data ya, menambah biaya internet. Tapi insya Allah dengan ini kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin demikian dari Pak Hatta. Sekali kita ucapkan jazakallah khair kepada Ustaz Abdurrahman LC yang membersamai kita pada hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat takbirul takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya bukan ah. Keren Pak Hatta. Masya Allah. Udah dapat semangat nih dari kepala sekolah kita ya. Anak-anak guru juga pasti lebih semangat daripada Pak Hatta ya. Mana semangatmu? Gak kedengeran karena di mute. Gak apa-apa lah ya. Untuk anak-anak Bu Guru yang ada di rumah, Bu Guru minta tolong kondisikan tangannya ya. Jangan mengomen atau mengomentari dengan kata-kata yang tidak enak untuk dibaca. Oke, anak-anak guru kan semuanya berakhlak mulia seperti Rasulullah SAW. Oke, selanjutnya agenda yang kita tunggu-tunggu. Siapa lagi? Agenda apa kita hari ini? Iya, materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita. Untuk anak-anak guru, siapkan buku, pensil, pena, dan akan mendengarkan materi langsung dari Al-Ustadz kita ya. Karena katanya nih ada penugasan di akhir Ustadz. Jadi siapkan pensil dan kertasnya. Siap? Udah siap semua anak-anak guru ya? Oke, kita akan mulai langsung oleh mic-nya diambil alih oleh Ustadz Abdurrahman LC. Kepada Ustadz kami persilakan. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samii'un basir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, orang tua kita, guru-guru kita yang selalu istiqamah membimbing anak-anak sekalian, yang alhamdulillah selalu super, selalu menjadi luar biasa untuk anak-anak generasi Islam, generasi Indonesia, untuk selalu
untuk selalu menebarkan kebaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dewan guru yang selalu istiqomah, ayah bunda yang di rumah yang selalu menemani anak-anak kita, dan tak lupa Ustadz menyapa kepada anak-anak sekalian yang selalu istiqomah menjalankan ibadah, sholat 5 waktu, berbuat baik, berpuasa, dan lain-lain. Alhamdulillah, walau dalam keadaan kita seperti ini masih bisa dapat terus belajar, hingga walau tidak ada di sekolah, tapi hati kalian ada di sekolah. Walaupun kalian ada di rumah, tapi pikiran kalian ada di sekolah. Mengapa? Karena kalian cinta untuk belajar di sini, di sekolah SDIT Abatasala. Mudah-mudahan Ustadz pribadi selalu ikut mensupport, senang. Mudah-mudahan selalu sekolah kita ini selalu bermanfaat, selalu menjadi wadah pendidikan yang terus selalu memberikan manfaat buat anak-anak yang kami cintai, kemudian untuk masyarakat Kabupaten Lahat. Kepada guru-guru, ibu dewan guru, semoga selalu istiqomah dan mudah-mudahan selalu sehat selalu dan berkah, serta orang tua yang di rumah yang selalu menjaga anak-anak, bangun subuh di kala pagi yang dingin, memberi makan di waktu pagi yang begitu sempit, masih ada yang mungkin kerja dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keluarga kita semua, keluarga kita di SDIT Abatasala dan juga keluarga kita di rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan guru, ayah bunda di rumah serta anak-anak yang Ustadz sayangi, ini alhamdulillah sudah pertemuan kesekian kali berada di sekolah kita yang tercinta SDIT Abatasala. Alhamdulillah, saya masih ingat kemarin waktu itu sama Pak Hatta. Alhamdulillah beliau saat ini menjadi kepala sekolah. Alhamdulillah beliau menjadi terus bermanfaat, dan saat ini ditemani oleh Ibu Fatma. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Anak-anak yang Ustadz dan Ibu kami semua sayangi, hari ini bertema atau bertajuk Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari kota Mekah, Masjidil Haram, hingga ke Masjidil Aqsa. Setelah itu beliau lalu naik ke atas langit dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa hadiah terbesar untuk kita semua. Tidak hanya menjadi kewajiban, tapi juga sebagai kebutuhan. Mengapa? Karena dengan sholat 5 waktu, hidup kita akan terarah, hidup kita akan lurus, hidup kita akan sempurna. Tanpa sholat, bagaikan buah, bagai pohon yang kering, tak berbuah dan tidak pula ada daunnya, tidak pula mungkin bermanfaat. Tapi bila kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka bagaikan pohon yang berbuah dan juga lebat daunnya. Masya Allah. Nah, ini kata-kata kiasan yang bersumber dari sebuah lirik lagu. Apa kita semua kan? Sepohon kayu daunnya rimbun, apalagi lebat buahnya serta daunnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Nah, Ustadz hanya hafal lirik sampai di situ.
Karena kebiasaan Ustadz kalau menghafal lagu itu gak sampai habis. Karena memang cuman mendengar, karena tidak praktis menjadi seorang artis yang menyanyi. Nah, salat itu adalah tiang agama. Salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Nah, salat adalah tiang agama. Faman aqama aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat, dia mendirikan agama. Waman taraka shalah faqad hadamaddin. Nah, itu sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan salat, sama hanya dia menghancurkan agama. Mengapa salat menjadi tiang agama? Mengapa salat menjadi induk atau poin pertama dalam ibadah kita? Karena salat itu juga yang akan mengantarkan kita di dalam timbangan mizan hari kiamat nanti. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat nanti adalah salat. Jadi sembari kita menjalankan rutinitas ibadah-ibadah sunnah seperti berpuasa, salat duha, rajin mengaji Al-Quran, tapi yang paling penting dari semua itu setelah kita menjadi Islam bersyahadat adalah salat fardu. Salat fardu. Salat itu terbagi menjadi dua. Secara hukum ada wajib, ada sunnah. Dan fardu itu sendiri ada wajib fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, hal ini ada di pelajaran fikih yang alhamdulillah Ustadz yakin Anda semua sudah paham tentang itu. Anak-anak sekalian, masih semangat? Tabarakallah. Betul apa yang dikatakan oleh Bapak Hatta yang merupakan kepala sekolah SD ITA Batasa dan kebanggaan kita semua. Masya Allah. Beliau tadi berpesan kepada anak sekalian untuk selalu menjaga salat 5 waktu. Dan Ustadz juga mengawali dengan sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di ayat pertama surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Anak-anak sekalian, subhan, maha suci bagi Allah. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Dikatakan itu malam dari Masjidil Haram, yaitu Masjidil Haram kota Mekah, ilal Masjidil Aqsa, yaitu Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberkahi sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Maha Kuasa, bagaimana Allah mampu melakukan segala sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Innahu sami'ul basir, dan Dialah Allah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Anak-anak sekalian yang Ustadz dan Bapak Ibu guru banggakan, Maha Suci Allah. Di dalam kata Maha Suci ini sering kita ungkapkan. Kalau kita melihat misalnya sesuatu keburukan, kita bilang Subhanallah. Nah, kalau kita melihat sebuah takjuban, kita menyebutkan Masya Allah.
Dua kutipan kata ini antara subhanallah dengan masya Allah itu digunakan dengan keadaan berbeda. Dan ini hikmahnya. Kalau subhan itu kalau kita tampak keburukan kita bilang subhanallah. Kalau kita melihat keagungan, keindahan, kebesaran Allah, kita bilang masya Allah. Ada anak kita di SD atas yang skill gocekan bolanya bagus. Wah, masya Allah itu kerennya main bolanya. Macam itu ya. Ada anak-anak yang suaranya bagus, indah, seperti Ananda tadi yang baca Al-Quran. Kita bilang masya Allah, itu suaranya bagus, bacaannya bagus, nada naik tingkatannya bagus. Korea ya. SD ya, luar biasa. Saya tanya tadi, Ananda ngajar di mana, belajar di mana? Bang Ustaz Siddiq. Masya Allah. Juga kita doakan Ustaz Siddiq selalu sehat walafiat, selalu memberikan manfaat buat kita semua. Salam Ustaz Siddiq. Masya Allah, yang telah mengajarkan anak-anak kita, bahkan guru SD Abatasa ya, Masya Allah. Dan tidak hanya sekolah SD Abatasa, yang Ustaz ketahui juga, beliau juga mengajar di beberapa sekolah. Mudah-mudahan beliau selalu menjadi pedoman bagi kita semuanya. Nah, kembali kepada ayat tadi. Kalau kita bilang Masya Allah, itu kita menyajukkan sesuatu yang kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutip dua kalimat ini dengan dua ayat. Pertama, yang tadi subhan, yang kedua ada lagi wa qalu takhadallahu walada subhana. Dan mereka berkata Allah menjadikan anak. Subhana, maha suci Allah. Subhana, maha suci Allah menyediakan bentuk yang berbentuk yang menurut kita dalam keyakinan kita itu tidak benar. Maka dikutiplah subhana. Kemudian kalau kita menyebut kata masya Allah itu terungkap dari ayat wa iz dakhalta jannata faqulta masya Allah. Jika kamu masuk di sebuah ladang atau surga atau sebuah perkebunan dan kamu melihat keindahan di dalamnya, maka katakanlah masya Allah. Nah, ini ada hikmah di dalam kata masya Allah dan subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya laila di suatu malam minal masjidil haram, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Mengapa Allah menunjukkan kata subhan? Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Ustadz Pak Muhammad Hatta tadi, bahwa Isra Mi'raj itu merupakan tentang keyakinan. Itu poin pertamanya Bu ya. Di antaranya adalah tentang keyakinan. Mengapa tentang keyakinan? Karena pada saat itu setelah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik langit ketujuh, kemudian menerima wahyu, kemudian kembali lagi dan esoknya, dan beliau menyampaikan cerita itu untuk menjadikan dakwah agar mereka yakin dan masuk Islam. Mereka tidak percaya. Hingga datanglah Abu Bakar As-Siddiq itu daripada penggelaran beliau yang meyakini, dan tidak hanya beliau beriman tapi benar-benar meyakini apa yang dikatakan Muhammad itu tidak akan pernah dusta. Begitu yakinnya Abu Bakar As-Siddiq mengimani dan mempercayai adanya kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang dinamakan Isra wal Mi'raj. Nah, itu anak-anak sekalian. Jadi kita harus yakin bahwa perjalanan itu benar-benar ada. Dan waktu perjalanan itu beliau menaiki buraq. Buraq hewan yang tidak juga tinggi daripada bighal dan tidak pula himar. Artinya tidak terlalu tinggi dari kuda yang bercampur. Kemudian tidak juga kecil daripada keledai. Di antara kedua itu, dengan melalui itu Rasulullah SAW melesat cepat. Burak itu berasal dari kata barak, yaitu artinya seperti kilatan. Nah, kilatan petir itu barak. Biasa. Kilatan itu cepat sekali tuh dari langit. Itu secepat itu, nah itu namanya barakah.
apalagi buruk. Allah ciptakan, Allah desain dia dengan, kalau perjalanan itu ketika kita berkedip memandang mungkin sudah di galaksi kemana. Begitu Masya Allah, Allah jadikan buruk tersebut membawa Nabi Muhammad SAW dengan cepat. Maka tidak adalah keraguan bagi kita, dan secara keimanan itu bisa, secara sains itu juga bisa dianalogikan, dilogikakan. Nah, anak-anak sekalian, ketika dalam perjalanan dari kota Mekah menuju Palestina, Rasulullah sholat, lalu beliau naik ke atas langit. Nah, disinilah sejarah-sejarah, dan itu termaktub di dalam hadis Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ketika beliau diisrakan, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau dimi'rajkan. Begitu menurut pendapat ulama. Isra, perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Mi'raj, dari perjalanan dari Masjidil Aqsa hingga sampai Sidratul Muntaha. Di situ kita ketahui ada lapisan 7 langit. Nah, langit pertama ketika naik ke atas bersama Jibril dikendarai buruk, ditanya oleh langit pertama, siapa kamu? Saya Jibril. Bersama siapa? Muhammad. Apakah dia diutus untuk menemui Tuhanmu? Benar. Ketika dibuka langit pertama, Nabi SAW bertemu Nabi Adam. Didoakan beliau dengan doa-doa yang baik. Alhamdulillah, cucu Nabi Muhammad bertemu dengan ayah, yaitu Nabi Adam. Mengapa? Karena kita semua ini adalah anak cucu dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Tapi Nabi Adam tahu bahwa Nabi Muhammad SAW Nabi yang mulia, Nabi yang penuh berkahi, dan beliau adalah Khalifatul Anbiya. Khalifah artinya pemimpin, Anbiya adalah para nabi. Sayyidul Anbiya, tuannya para nabi. Nah, itu ya. Jadi Rasulullah SAW naik ke langit pertama bertemu Nabi Adam alaihissalam. Naik lagi, naik ke langit kedua, ditanya lagi penjaga langit kedua, siapa kamu? Jibril. Bersama siapa? Muhammad. Apakah dia yang diutus untuk menemui Tuhanmu? Ya, benar. Dibuka langit kedua, dan di situ bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Anak-anak tahu ceritanya tentang surah Ali Imran. Di situ anak-anak tahu kisah tentang Maryam dan Nabi Zakaria. Istri Nabi Zakaria sepupu dengan Maryam. Sehingga bertemulah Yahya dan Isa. Yahya anak Nabi Zakaria, ya kan? Nabi Zakaria. Itu ceritanya ada di surah Ali Imran, dan juga ada kisahnya di surah Maryam. Nah, lagi naik ketiga, bertemu lagi dengan Nabi Yusuf. Naik lagi keempat, bertemu lagi Nabi Idris. Lanjut bertemu Harun, lanjut bertemu Nabi Musa, dan terakhir bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga langit ketujuh, ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, beliau duduk bersandar di Baitul Ma'mur, di suatu tempat, di tempat peribadatan para malaikat, di mana setiap hari itu dikatakan di Ibnu Katsir, bahwasanya tafsir Ibnu Katsir, karena ini banyak sekali versi riwayat sebenarnya, dan riwayat pertama yang Ustadz baca itu bahwa di dalam Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat setiap harinya masuk ke Baitul Ma'mur, dan mereka tidak pernah keluar lagi. Saking besarnya langit itu. Masya Allah. Kita ada di dunia ini yang menurut kita sudah luar biasa. Mungkin kita sudah merasa mewah tempat kita saat ini. Tapi jika kita sudah didatangkan, kalau kita dibuka mata kita bagaimana bentuk surga, cepat-cepatlah kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada hakikatnya kehidupan apa yang kita lihat ini sebenarnya indah, tapi tidak seindah apa yang dilihat Nabi Muhammad SAW ketika
berada di Baitul Ma'mur hingga Sidratul Muntaha, tempat terakhir. Disitulah hamba-hamba Allah, para malaikat tidak dapat lagi naik ke atas langit. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan salat pertamanya 50 waktu. Turun hingga sampai 5 waktu. Dan disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap satu salat itu sama dengan 10. Maka nilai 5 waktu itu sama dengan 50 waktu. Jadi tidak sama sekali berkurang. Apa yang dikasihkan Allah berbentuk hadiah tadi itu tidaklah kurang sama sekali. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 salat sama dengan 50 waktu. Apa dalilnya? Man jaa bil hasanati falahu asyru bi amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Inti daripada ayat itu sama persis apa yang dikatakan Allah mengenai tentang 50 waktu itu, hanya 5 menjadikan dikali 10. Man jaa bil hasanati, barang siapa yang berbuat satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan. Sama hanya membaca Al-Quran, satu huruf dikali lipat menjadi 10. Alif lam mim, alif lam mim. Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu 1 pahala, tapi menjadikan 10 pahala. Alif 10, lam 10, mim 10. Alif lam mim. Kita sudah mendapatkan 30 pahala. Jadi salat 5 waktu sehari semalam sama dengan 50 kali ibadahnya. Dan 1 kali kebaikan Allah lipat gandakan 10. Bagaimana dengan keburukan? Allah jadikan itu tetap 1. Kalau hanya diniatkan untuk berbuat kejahat, maka niat itu kalau tidak dilakukan tidak menjadi dosa. Allah tidak menjadikan itu perbuatan dosa, walau hanya niat. Kalau dia tidak melakukan, tapi kalau dia melakukan, Allah tidak mengatakan 1 dikali 10 untuk perbuatan kejahatan, tapi tetap hanya ditulis 1 kejahatan. Indahnya Islam yang menjadikan kita untuk selalu membuat kebaik dan meninggalkan keburukan. Itu hikmahnya. Jadi Allah mengali lipat gandakan kebaikan itu supaya kita berpotensi untuk melakukan kebaikan terus. Itu hikmahnya. Dan jangan sampai kita berbuat keburukan, karena sebenarnya itu tidaklah baik. Anak-anak yang soleh dan soleha. Aja berapa ini? Oke. Sampai jam berapa, Bu? 10 kurang. Sampai jam 10. Setengah 10. Ada pertanyaan? 30 menit lagi. Oke, ada hikmah-hikmahnya mungkin. Ya. Ya. Jadi anak-anak sekalian, usah tambah sedikit lagi, bisa 5 menit atau 10 menit atau tidak nyampe berjam-jam, mestinya dikit lagi ya. Di balik cerita ini, Isra dan Mi'raj itu selain daripada kewajiban salat tadi, lalu Rasulullah SAW di tahun itu ada yang namanya Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahun itu, ini hikmahnya ya, menjadikan tahun itu adalah tahun di mana Rasulullah SAW mendapatkan kesedihan yang begitu amat mendalam. Di tahun itu meninggallah Sayyidah Khadijatul Kubra, yaitu istri Nabi Muhammad SAW yang pertama, yaitu bunda kita Ummul Mukminin, yaitu Khadijah. Peran Khadijah Ummul Mukminin ketika Rasulullah SAW berdakwah pertama kali setelah Islam diterima oleh Nabi Muhammad SAW, diangkat Nabi, Bunda Ummul Mukminin Khadijah tidak hanya memberikan harta, tapi juga selalu menenangkan jiwa sebagai sosok istri yang saleh. Bagaimana perjalanan beliau naik ke atas bukit Jabal Nur ketika Rasul menerima wahyu pertama kali. Bagaimana Rasulullah SAW selalu dibantu oleh Ummul Mukminin Khadijah karena beliau adalah orang kaya, selalu berderma untuk orang yang banyak. Dan di tahun yang sama meninggal juga pamannya Abu Talib.
dua orang ini yang diibaratkan sebuah burung, sayap kanan dan sayap kiri itu patah. Nah, Abu Thalib pamannya yang selalu menjadi pegangan dan istri soleha yang menjadi tempat dia berlabuh kini telah meninggal dunia di tahun yang sama. Bagaimana sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu beliau pindah berdakwah ke Taif. Di Taif beliau juga dihina, dicaci, bahkan dilempar sama batu. Dan begitu dahsyatnya cobaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diuji dengan meninggalnya orang-orang yang dia cintai, kekasih yang begitu dia sangat hormati, pamannya Abu Thalib yang telah sangat membantu beliau dalam berdakwah Islam, istrinya yang saleha yang sangat kita banggakan untuk menjadi pendamping dalam hidup kita sebagai sosok beliau adalah Sayyidah Khadijatul Kubra. Beliau semua meninggal di tahun yang sama. Dan di sisi lain, ketika beliau berdakwah, beliau selalu mendapat ancaman, kencaman daripada kafir Quraisy. Betapa beliau sangat sedih. Nah, anak-anak sekalian, ketahuilah bentuk sabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi buah yang dibagaikan benih yang ditanam menjadi sebuah pohon yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah terbesar yang mungkin tidak pernah dimiliki oleh satu hamba pun di muka bumi ini kecuali hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha. Masya Allah, ini luar biasa, ini sangat luar biasa. Maka dari itu anak-anak sekalian, hikmah daripada kisah, hikmah daripada sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu marilah kita semua untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dasarnya iman, loh. Segala sesuatu itu dasarnya iman. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu menjaga kita, dan kita yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepada kita, maka hati kita akan tenang. Dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang lapang, dengan badan tubuh yang sehat, insya Allah kita akan rajin melaksanakan kewajiban kita. Dan kewajiban itu yaitu sholat 5 waktu yang kita lakukan sehari semalam itu 5 kali. Yang pertama di waktu subuh, yang kedua di waktu zuhur, yang ketiga di waktu asar, yang keempat di waktu maghrib, yang kelima di waktu isya. 5 saja kita lakukan, kita masuk surga. Kalau kita masuk surga dengan sholat 5 waktu, apalagi kalau kita tambah dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Masya Allah, Masya Allah. Maka ini adalah ilmu, dan mari kita amalkan. Tingkatkan keimanan, maka akan berpotensi untuk meningkatkan ketakwaan, menjalankan sholat 5 waktu. Yang kedua, marilah kita sama-sama anak-anak sekalian, ayah bunda, ibu sekalian, terus melakukan perjuangan misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menegakkan apa? Menegakkan agama Allah, menegakkan agama Allah. Jangan ngantuk-ngantuk, boleh minum kopi kalau nggak puasa. Kalau puasa hari ini, alhamdulillah, anak-anak sekalian. Jadi kita dituntut untuk menjalankan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak SD Abatasa yang saya sayangi, kalian adalah semua generasi terbaik. Mengapa kalian dinamakan generasi terbaik? Karena kalian adalah anak-anak yang saat ini berpotensi untuk menjadi orang-orang hebat di suatu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengapa? Karena terlihat jelas dan tampak di depan mata, tidak hanya di sini tapi juga di rumah. Kalian
tetap semangat belajar menuntut ilmu agama. Jadi Ustadz mendoakan dan ibu guru serta orang tua mendoakan semoga anak-anak istiqomah dan nantinya akan menjadi generasi hebat untuk di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir dari perjalanan Isra dan Mi'raj, marilah kita selalu untuk sadar bahwa kita butuh yang namanya itu sahabat. Sahabat yang terbaik adalah orang yang mencintai kita, kedua orang tua kita, kemudian keluarga kita pada umumnya, dan sahabat-sahabat kita seiman dan seagama. Karena tanpa mereka kita tidaklah jadi seseorang. Nabi Muhammad SAW orang yang mulia, tapi beliau membutuhkan orang yang banyak. Jadi dakwah itu tidak bisa sendiri, Bu ya. Betul, Bu ya? Ibu guru satu orang pun tidak bisa mengajarkan ratusan anak murid di sini. Itu logikanya ya. Jadi ibu guru di sini makanya ada wali kelas dan ada guru, ada bapak di sana, ada ibu di situ. Semuanya itu bersahabat. Sama-sama memberikan semangat untuk dakwah Islam, khususnya di sekolah SD ITA Batasan. Itu hikmahnya. Jadi setelah kita beriman pada Allah, rajin salat 5 waktu, hingga akhirnya kita selalu memperjuangkan agama Allah dengan bersama-sama bersahabat dan saling mencintai, tidak saling mencaci, kita saling menghormati, tidak saling menghina satu sama lain. Karena tidak akan ada itu di SD Batasa, karena kita saling mencintai, saling menyayangi. Mari kita bangun semangat untuk berjuang agama Allah. Rajin-rajin salat 5 waktu, insya Allah kita akan dimudahkan segala tujuan kita. Mau kaya, mau pinter, mau sukses, mau tercapai cita-citanya sampai dunia akhirat juga awalnya adalah salat 5 waktu. Demikian dari Ustadz pribadi, mohon maaf dan atas segala kekurangan apa yang saya sampaikan. Jika ada benarnya dari Allah dan jika ada kurangnya, Ustadz mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing diri kita, menganugerahkan kita untuk menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha, dan dianugerahkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Langsung tutup. Kayaknya ada pertanyaan-pertanyaan Bu Guru dari Zoom, Anak-anak mungkin. dari Facebook ya. Oke, mungkin dari anak-anak yang mau bertanya silakan menulis di kolom komentar ya. Nanti akan langsung dijawab oleh Ustaz kita. Ya, udah ada? Belum? Ya harusnya tadi disampaikan di awal. Oke, mungkin pertanyaan dari Bu Guru dulu nih Pak Ustaz. Tadi kan kata Ustaz salah satu hikmahnya yaitu berjuang di jalan Allah. Nah, sementara anak-anak kita ini mungkin dari kelas 1, kelas 2 belum ngerti nih caranya. Kayak mana Bu Guru aku berjuang di jalan Allah, Bu Guru? Gimana caranya untuk anak-anak yang seusia mereka kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu menerapkan hikmah dari Isra Mi'raj tadi, berjuang di jalan Allah. Benar sekali, Masya Allah. Anak-anak yang Ustadz banggakan, kemudian guru-guru, ibu-ibu yang selalu istiqomah, yang Ustadz sangat hormati, dan ayahanda dan ibunda tercinta di rumah, yang sama-sama kita berdoa semoga kita selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan dari ibu tadi mengenai tentang bagaimana cara kita berjuang untuk anak-anak yang seusia masih kelas 1, 2, 3 SD misalnya. Sederhananya, berjihad atau berjuang di jalan Allah itu tidak bermakna perang, mengangkat pedang, ayo. Tidak ada seperti itu. Ini konteks berjihad di jalan Allah itu termasuklah menuntut ilmu. Betul apa yang telah dijelaskan di dalam hadis. Jadi di antara jihad di jalan Allah atau menegakkan agama Allah atau memperjuangkan dakwah Rasulullah SAW
Di antaranya yang sering kita lakukan dalam setiap hari kita yaitu belajar, menuntut ilmu. Anak-anak sudah berjihad, anak-anak telah berjuang, ya kan? Tinggal bagaimana dengan ilmu itu kita aplikasikan. Seperti hanya tadi, sudah menuntut ilmu, belajar, Zoom. Ini bagian jihad. Isi temanya adalah kewajiban menjalankan sholat 5 waktu. Bagaimana kita aplikasikan itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi itu salah satu bentuk daripada perjuangan kita di zaman. Pertanyaannya bagus dan Ustadz kasih hadiah. Kasih hadiah. Ustadz yang ngasih hadiah. Apa hadiahnya? Hadiahnya doa Bu ya. Semoga Ibu menjadi ibu yang luar biasa. Amin. Oke, selanjutnya kayaknya udah ada pertanyaan dari anak-anak ya. Dari Facebook. Ya, Ustaz. Dari nama Facebooknya Suci Uya Aira. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Aura dari kelas 3C. Mau tanya Ustadz, apa hukum merayakan malam Isra Mi'raj? Karena waktu dulu Aura pernah ikut acaranya, doa-doa dan ada makan Pak. Sama seperti kayak kita misalnya Ustadz, yang ada ceramah di masjid. Hukumnya gimana itu Ustadz? Isra wal Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya bukan perjalanan, tapi diperjalankan. Oke, diperjalankan. Mengapa dinamakan diperjalankan? Kata bentuk katanya asro di dalam bahasa itu artinya memperjalankan, membuat Nabi Muhammad SAW itu berangkat berjalan. Bukan atas keinginan Muhammad sendiri. Iya, tapi memang itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tadi kembali ke pertanyaan tadi ya. Jadi perjalanan itu hikmahnya adalah membentuk keyakinan, tidak hanya membentuk keyakinan, tapi juga menanamkan rasa percaya untuk tidak hanya meningkatkan kepercayaan, tapi juga untuk menumbuhkan nilai-nilai itu. Jadi nilai-nilai itu dikembangkan. Artinya kalau kita sudah percaya nih, terus kita mau ngapain kayak gitu kan? Nah seperti itu. Jadi itulah hikmahnya kenapa di masyarakat kita Indonesia menjadikan malam itu tempat kita berkumpul dengan tema yaitu memperingati perjalanan Rasulullah SAW dari Isra dari kota Mekah menuju Palestina, lalu kemudian naik ke Sidratul Muntaha menerima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu karena kita juga tahu bahwa kita juga harus menanamkan dan mempertahankan. Menahan sama saja kita menanam pohon. Setelah ditanam, kita juga harus setelah menanam kita juga harus menjaga. Menjaga. Jadi pohon yang telah kita tanam itu kita rawat, kita siram seperti itu. Nah, di antara hikmahnya kenapa kita menjalankan rutinitas setiap tahun pada malam-malam itu Isra wal Mi'raj di masjid, misalnya di majelis taklim, kita tidak hanya mempertahankan, tapi juga kita tetap menjaga agar keyakinan kita akan menjadi kuat. Kemudian ketika kita yakin itu benar, kita ajak anak-anak kita untuk ikut kegiatan itu supaya tahu bahwa ini loh perjalanan Rasulullah SAW. Tidak semata hoax. Oke, itu hikmahnya, tidak semata hoax. Jadi itu bukan dusta. Itulah kenapa orang tua juga harus mengajak anak-anaknya ikut serta dalam kegiatan itu. Kalau anaknya mau diajak ikut, kalau nggak mau gimana? Ya ajak dengan cara di situ ada makan, ya kan tadi kan ada makan ya. Iya. Itulah hikmahnya kenapa ada makan, supaya ada anak-anak itu betah, dan ada kopi biar bapak ibunya nggak ngantuk.
dengerin ceramah Ustaz. Iya, ngeceramah kan. Alhamdulillah. Mungkin itu hikmahnya di antara. Oke, sip. Gimana pertanyaannya dari Aura tadi ya? Insya Allah cukup membantu. Ada yang senyum tuh, masya Allah. Mas Alif. Mas Alif, tertawa deh. Iya, karena memperingati Isra Mi'raj itu bukan hanya kita mendengarkan materi, bukan hanya makan-makan, tapi ada hikmah di dalamnya supaya iman kita tetap kuat, Ustadz ya, tetap terjaga dengan sholat 5 waktu tadi. Betul. Mengingatkan, Ustadz ya. Betul sekali. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Zoom. Muhammad Haikal Mutahari dari kelas 5A. Pertanyaannya, bagaimana perintah sholat 5 waktu sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Ustadz? Sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Perintah Rasulullah SAW menjalankan sholat itu diwajibkan hanya Rasulullah SAW. Qumil laila illa qalila. Nah, bangunlah kamu. Yang di situ tidak ada orang yang bangun kecuali sedikit. Rasulullah itu wajib sholat tahajud. Jauh sebelum itu Rasulullah SAW sudah wajib menjalankan sholat. Bahkan para nabi pun sebelum Rasulullah SAW juga ada yang namanya sholat. Tapi kita tidak tahu bagaimana rakaatnya dan jumlahnya. Kita tidak tahu seperti itu. Tapi itu memang sudah ada penjelasan dari para ulama mengenai tentang hal demikian. Jadi bagaimana caranya, wallahu a'lam. Tapi apakah ada? Ada. Dan itu juga diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk menjalankan sholat yang kita katakan sunnah, tapi dikatakan wajib untuk beliau Nabi Muhammad SAW. Baik, itu tadi ya pertanyaannya dari Haikal ya. Selanjutnya itu Ustadz dari Bima kelas 5C. Ustadz, bagaimana caranya supaya jadi anak yang selalu sholat tepat waktu? Masya Allah pertanyaannya. Tapi Ustadz langsung dijawab Ustadz. Kunci agar kita menjalankan sholat 5 waktu adalah sadar diri bahwa kita ini adalah makhluk yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap waktu. Kalau kita orang dewasa, ayah bunda, kita mengerti apa yang saya maksudkan tadi, menyadarkan diri, menumbuhkan rasa keimanan. Tapi saya tidak tahu apakah anak-anak di usia SD mengerti apa yang saya maksud. Tapi bahasa sederhananya, bagaimana cara kita untuk selalu menjalankan sholat 5 waktu? Ada tamu. Oke. Jadi ketahuilah bahwa sholatlah yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat nanti. Di antaranya adalah sholat 5 waktu. Kalau kita tidak sholat, rugi. Nah, untuk menanamkan itu bagaimana caranya? Makanya perlulah ilmu pengetahuan tentang makna daripada sholat. Seperti kalau kita tidak sholat, itu dihukum bagaimana nanti? Akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bentuk siksaannya? Siksaan Allah tidak bisa dibayangkan anak-anak. Ya kan? Kalau kita bayangkan siksaan Allah itu, nanti kita akan takut. Tapi kalau kita berpikiran, apa sih pahala? Nah, bagaimana dapat pahala kita untuk menjadi, bagaimana dapat pahala atau hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita sholat 5 waktu? Percayalah, surga bagi kita semua kalau kita rajin sholat 5 waktu. Kunci daripada bagaimana kita tepat waktu tadi adalah bersegerakan diri sebaik mungkin untuk selalu menjaga wudhu sholat kita. Kemudian kalau seandainya sewaktu subuh bisa pakai alarm. Kemudian kalau misalnya sholat zuhur, kita bisa berhenti di pekerjaan kita. Itu memang butuh waktu. Kalau memang ada waktu-waktu tertentu yang sulit. Jadi begini anak sekalian, tidak setiap waktu itu kita harus tepat waktu. Ada kalanya memang tidak tepat waktu. Seperti dalam perjalanan, Bu. Seperti dalam perjalanan. Itu kita mungkin tidak tepat waktu.
Dan hal ini bisa terjadi. Bahkan Nabi pun pernah kelewatan sholat. Itu betul, benar terjadi. Tapi itu tidak dijadikan sebagai alasan atau itu sebuah kelalaian beliau, bukan. Tapi memang pada waktu itu perjalanan. Jadi ada masa-masa kalanya kita itu. Jadi jangan kita berpikir keras, harus sholat 5 waktu kok dalam perjalanan, tidak. Bahkan ada yang namanya sholat itu yang wajib tadi di jama'. Nah, itu hikmahnya kalau dalam perjalanan. Kalau sehari-hari kita mesti, kalau tidak ada pekerjaan itu. Makanya jangan sering-sering main game. Kemudian jangan sering-sering nonton YouTube yang buat kita lupa. Nah, buat TikTok ya. Nah, TikTok ya. Banyaklah sebenarnya itu kan yang harus kita perhatikan. Tidak hanya menumbuhkan pelajaran keimanan tadi, tapi juga kita jauhi hal-hal yang buat kita larut dan lupa. Seperti itu. Subhanallah. Insyaallah. Semoga tadi membantu ya Kak Bima ya. Amin, amin, amin. Gimana cara sholat 5 waktu? Ya jangan lalai. Betul, Kalau perlu hidupkan alarm di HP-nya. Oh sekarang waktunya sholat. Seperti itu. biar nggak ya. ngantuk pas sholat itu. Mau dijawab Ustaz? Silakan Ustaz. Jadi kayaknya lebih tepatnya khusyuk kali ya. Gimana Iya. caranya biar khusyuk supaya sholat? Karena biasanya kalau sholat lagi Allahu Akbar, ingat, oh iya aku tadi ada itu. Mungkin seperti itu Ustaz. Iya. Boleh langsung dijawab Ustaz? Iya. Perlu kita ketahui bahwa manusia itu tempatnya lalai. Jadi ketika kita rajin ibadah, jangan sombong. Oke, jangan sombong. Karena akan ada masanya kita itu lalai. Manusia itu diciptakan dengan segala kelemahan, tapi juga ada kelebihan. Khuliqal insanu dha'ifa. Jadi manusia itu diciptakan dengan kelemahan. Jadi ciri-ciri kelemahan itu lalai. Lalai sholat, lalai itu. Apakah itu biasa? Jangan dibiasakan. Pasti ada di hari-hari kita seperti itu, tapi jangan dibiasakan. Kemudian, bagaimana menanamkan sholat yang khusyuk itu? Tips agar kita sholat khusyuk adalah: 1. Berupayalah kalau kita sholat itu bahwa kita sedang menghadap Allah. Itu yang pertama ya. Jadi sholat itu seperti itu. Jadi kita sholat itu menghadap Allah. Jadi kita yakin bahwa apa yang di dalam hati kita itu menghadap Allah. Bukan semata-mata hanya mengangkat tangan, kemudian sujud, ruku. Bukan hanya itu. Jadi ada keyakinan di hati itu bahwa kita tuh benar-benar menghadap Allah. Ada orang-orang yang meninggal dalam sholat. Itu luar biasa. Kenapa? Karena ketika dia sholat sudah menghadirkan Allah di dalam hatinya, dan dia yakin dan percaya dengan secara keimanan yang utuh dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda menghadap Allah dengan menghadap kepala sekolah. Ibu bapak kepala sekolah kita takut, tapi dengan menghadap Allah kita tidak takut, biasa saja. Nah, kita robah, jadi kita itu benar-benar menghadap Allah, yakin dan percaya bahwa kita Allah menghadap Allah. Karena setiap rakaat itu tidak hanya sebuah ibadah, tapi bunyi isi kalimat-kalimat ayat-ayat itu tuh maknanya adalah tentang mengesahkan Allah, memuji Allah. Yang kedua berarti kita tahu mesti artinya, seperti Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar ini artinya apa coba? Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Tidak ada kebesaran melebihi dari besarnya kekuasaan Allah. Boleh kaya, tidak jadi masalah, tapi kekayaan kita tidaklah sebesar kekayaan Allah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita puji Allah itu. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha suci Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha pengasih lagi Maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah
dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah engkau berikan nikmat bagi hamba-hambamu yang soleh sebelumnya. Ghairil maghdub, bukan jalan yang engkau murkai ya Allah. Waladhdallin, dan juga jalan orang yang tersesat. Kita berdoa kepada Allah diberikan petunjuk, meminta jalan Allah petunjuk, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan tersesat. Jadi anak-anak sekalian, di dalam surah Al-Fatihah itu begitu besar isi muatan daripada apa yang kita bacakan. Pujian bagi Allah, kemudian permohonan pertolongan kepada Allah agar kita tetap selalu istiqomah. Gitu. Jadi kita khusyuk sholatnya kalau tahu artinya, ya kan. Kemudian bisa nambahkan Bu. Karena kita nih sholat semua kan. Tapi itu tadi agar kita sholat khusyuk tuh mesti tahu artinya walau satu ayat seperti itu. Dan yakinlah bahwa di dalam sholat itu mencerminkan kepribadian kita yang baik. Kalau kita rajin sholat, insya Allah pribadi kita baik. Tapi kalau kita lalai, malas-malasan, tidak menjalankan sholat 5 waktu, maka kita jauh daripada pribadi yang baik. Apa tema hari ini Bu? Judulnya? Judulnya hari ini, ya, generasi keren itu cinta Allah dan Rasulnya, berpribadi menawan dan berprestasi cemerlang dengan sholat 5 waktu. Bagus, berprestasi cemerlang, berpribadian yang menawan, berprestasi cemerlang dengan sholat 5 waktu. Kalau tidak sholat, tidak berpribadi yang baik dan tidak berprestasi. Tapi kalau kita sholat 5 waktu, berpribadi yang baik dan berprestasi. Seperti itu. Insya Allah kita orang jadi yang khusyuk. Amin. Amin. Mengapa? Baru pas itu. Udah habis. Oke. Cukup ya, kayaknya tadi udah 5 pertanyaan atau 4 pertanyaan tadi? 5, udah 5 pertanyaan. Masya Allah, terima kasih untuk anak-anak yang pertanyaannya udah dibacakan tadi. Silakan menghubungi panitia ya. Tapi ada satu tadi yang saya lihat tadi ada kata please dia. Mungkin itu yang terakhir. Ya, itu please katanya tadi. Ya, tapi saya ingat pertanyaannya tadi. Kenapa Isra Mi'raj itu hikmahnya ya? Kenapa Isra Mi'raj itu mengkaitkan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Kenapa? Itu pertanyaan yang bagus. Itu logika kita berpikir kan, kenapa kok Allah itu memperjalankan sampai ke Sidratul Muntaha Nabi Muhammad? Itu kan pertanyaan yang bagus. Kita berpikir seperti itu boleh untuk meningkatkan keimanan anak-anak sekalian. Dan kalaupun anak-anak bertanya demikian seperti yang tadi misalnya, kenapa kok Isra Mi'raj itu dari kota Mekah yaitu masjid menuju ke masjid? Nah, hikmahnya adalah 1, 2 tempat ini adalah tempat yang Allah berkahi. Oke, Allah tempat berkah. Lalu yang kedua, di situ tempat dakwah para nabi dan nabi dilahirkan. Oke, tempat nabi dilahirkan. Yang ketiga, pokoknya ada di tempat itu momen yang bersejarah adalah Masjid Makkah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail. Kemudian Masjid Palestina dibangun oleh Sulaiman. Kemudian di situ juga sejarah Nabi Isa alaihissalam dan sejarah para nabi yang lain. Karena masjidlah tempat kita memperkuatkan barisan. Kalau kita berbaris di shaf di masjid, insya Allah kita akan menjadi umat Islam yang satu, yang kokoh, yang kuat. Tapi kalau kita meninggalkan masjid seperti dalam keadaan COVID saat ini, sudah kelihatan kita itu agak kurang bersahabat, bertemu maksudnya.
Jadi seperti barisan kita tuh kayak seperti ada kelemahan ya, ada kelemahan. Tapi insya Allah kita doakan semoga COVID ini hilang. Mudah-mudahan kita kembali lagi sholat 5 waktu di masjid. Kemudian juga anak-anak sekolah bisa menikmati pembelajaran di sekolah on time, maksimal. Insya Allah kembali seperti dulu. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu intinya nak ya, kenapa di masjid, karena masjid itu mempersatukan barisan kita di antara kita. Mudah-mudahan kita semua selalu dikuatkan iman. Alhamdulillah, insya Allah. Karena untuk melihat keimanan seseorang naik atau turun itu mungkin dari dia sedang sendirian, ya. Dia tidak dilihat orang, atau tetap beribadah atau enggak. Kalau tetap ibadah berarti imannya meningkat. Tapi kalau beribadahnya hanya untuk dilihat orang, apa itu Ustaz? Iya. Mungkin cukup ya guru hari ini. Jazakallah Ustaz untuk webinar ini, untuk materi hari ini. Masya Allah, untuk anak-anak guru yang ada di rumah. Jazakallah Ustaz untuk materi hari ini, dan untuk anak-anak yang di rumah, Masya Allah udah menyaksikan tadi ya, udah mendengar semua materi yang disampaikan oleh Ustaz. Dan untuk yang bertanya tadi, terima kasih untuk pertanyaannya semuanya hebat, Masya Allah ya. Dan Ustaz, mungkin kita tutup pertemuan kita hari ini dan langsung ditutup oleh Ustaz, dan doa langsung dari Ustaz. Mungkin tolong dipimpin doanya Ustaz untuk supaya dapat berkahan dalam acara kita hari ini dan momentum Isra Mi'raj 1442 Hijriah kali ini. Untuk anak-anak guru, silakan fokus ya, khusyuk mendengarkan. Sebelum kita berdoa, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya kedua orang tua kita selalu diberikan istiqomah, diberikan kesehatan. Kedua orang tua kita yang mungkin ada di antara orang tua kita yang telah mendahului kita, kiranya Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga anak sekalian, kita doakan guru-guru kita yang tercinta yang telah mengajarkan kita tidak hanya ilmu yang mereka beri, tapi juga kepribadian kita yang untuk menjadi kita lebih baik lagi ke depan. Jadi kita doakan mereka, semoga beliau selalu istiqomah, dilapangkan segala rezeki, diberkahi kehidupan mereka hingga akhir hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Dan anak-anak sekalian, para ustadz, ustazah, ibu guru dan guru orang tua, kami mendoakan semua anak-anak sekalian kiranya Allah Subhanahu wa taala membimbing anak-anak sekalian untuk terus belajar, meningkatkan ibadah dan sukses sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Walhadinya wa kulli intisabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, Siapa tahu itu tuh kami baca cek A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, saat ini di hari ini kami menjalankan suatu kegiatan yang sangat mulia ya Allah. Di hadapan-Mu kami mengharap pertolongan, di hadapan-Mu kami mohon ya Allah segala sesuatu untuk kami. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah untuk kuatkan iman kami, untuk selalu agar kami istiqomah menegakkan jalan-jalan menuju ridho-Mu ya Allah. Rahmatilah kami dan berkahilah setiap aktivitas kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa teman-teman kami, ampunilah dosa tetangga-tetangga kami, ampunilah dosa sahabat-sahabat kami seiman dan seagama dimanapun mereka berada. Ya Allah ya Tuhan kami, dalam aktivitas yang mulia ini ajarkan kami ilmu, hikmah dan pedoman, tuntunan agar kami dapat mencapai derajat yang tinggi di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sholat penguatkan agama kami, jadikanlah sholat memberikan kepribadian yang baik bagi kami, jadikanlah sholat ya Allah menjadikan kami berprestasi untuk agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pada setiap rakaat-Mu tidak hanya sebuah ibadah, tapi juga membuka jalan-jalan pintu rezeki bagi kami. Tidak hanya menjadikan pintu rezeki, tapi juga menjadi wasilah bagi kami untuk selalu membuat kebaikan-kebaikan. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu lah kami mohon, hanya kepada-Mu lah kami minta, hanya Kami mohon petunjuk. Ya Allah ya Tuhan kami mohon agar kami selalu diberi kekuatan iman, kesehatan dan istiqomah hingga akhir hayat kami. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu wasallam ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minna. Jazakallahu khairan Bu. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi sudah ditutup dengan doa yang disampaikan oleh Ustadz ya. Dan mengingatkan untuk anak-anak guru yang di rumah, dari materi yang disampaikan oleh Ustadz tadi, silakan dirangkum, boleh juga melalui video atau voice note dan kirim ke wali kelasnya masing-masing. Dan tugas ini akan masuk dalam nilai PAI Bu ya, PAI maupun bahasa Indonesia. Dan selanjutnya kita akan dokumentasi dulu Bu ya. Akan berdokumentasi, silakan dinyalakan videonya semua anak-anak guru yang ada di Zoom. Oke, udah stay semua. Sama Ustadz nih, sama Ustadz. Dapat satu sesi sama Ustadz. Ya. Silakan ditampilkan videonya ya. Pak Hatta boleh masuk, Pak Hatta. Silakan ditampilkan layarnya. Ada Zahwa, Arifki, Gio, Faki, Rara. Legend.